Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat semua. Jadi ini banyak sekali yang DM ke Bang Teksir ya mengenai Vivo untuk new security ya sobat-sobat semua. Jadi di konten ini Bang Teksir akan bahas semuanya, dari mulai eksekusi, pembahasan materi mengenai Vivo new security ya, dan bagaimana cara menentukan atau ciri-ciri Vivo new security khususnya di MTK itu seperti apa. Jadi bagi yang ingin tahu, siapkan kopinya, siapkan rokoknya, anteng, fokus ya. Kita belajar bersama-sama. Oke, Bang Teksir mulai dari materi mengenai Vivo New Security. Perlu sobat-sobat semua pahami ya. Sebelum, nah ini ya, garis bawah di sini. Sebelum Vivo ya mengeluarkan update new security, awal-awalnya kan kita sangat mudah sekali ya sobat-sobat semua. Eksekusi tinggal colok-colok saja pakai gratisan, selesai ya kan. Dan di YouTube juga berserak-serak ya tutorial mengenai Vivo yang sebelum new security. Pahami baik-baik di sini ya. Yang sebelum new security itu sangat mudah sekali. Bahkan tool gratisan pun tembus. Nah, ketika Vivo mengeluarkan part keamanannya ya. Jadi info ini sebenarnya itu ya kurang lebihnya 3 bulan lah ya, 3 bulan yang lalu. Dan masih melanda dunia teknisi sampai saat ini. Ketika Vivo mengeluarkan peraturan terbaru untuk part terbaru ini, maka yang terjadi tidak bisa yang namanya colok-colok saja. Nah, itu yang perlu dipahami. Makanya sebelum eksekusi, lakukan dulu perihal yang akan Bang Teksir jelaskan di konten ini. Nah, sebagai contoh ini ya sobat-sobat semua. Ini masuk Vivo Y12s. Dan untuk part keamanannya itu jelas part security terbaru. Ya. Kasusnya lupa pola. Nah, jika sobat-sobat Teksir ngeliat ya atau searching di YouTube ataupun di Google tutorial yang dulu sebelum peraturan ini keluar, itu nggak bisa lagi dipakai untuk yang Vivo yang sudah updatean new security. Jadi pahami baik-baik. Sebagai contoh gini, Bang Teksir pernah buatkan tutorial untuk unlock ya ini kasus Vivo ini Y12, Y12s ya, Y91 itu sudah Bang Teksir buatkan jauh sebelum peraturan Vivo itu dimulai atau dikabarkan. Jadi tinggal colok-colok saja selesai, bahkan pakai tool gratisan selesai. Nah, yang perlu sobat-sobat semua pahami, ketika nonton konten Bang Teksir kayak unlock Y12s, Y12, Y91 ya, itu sudah Bang Teksir buatkan. Yang sebelum new security kok diterapkan di HP yang sudah new security, itu akan berakibat fatal. Pahami baik-baik di sini. Ya, itu yang terpenting. Lalu kita akan lanjut lagi ke pokok pembahasan. Karena banyak yang nanya gini, Bang, bagaimana sih cara menentukan
kalau Vivo itu new security itu seperti apa sih, gitu kan ya? Itu yang menjamur di pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM Bang Teksir seperti itu. Sedangkan HP kan posisi terkunci. Bagaimana kita bisa mengakses ya atau melihat path security terbaru itu seperti apa? Karena kalau sudah new path itu nggak bisa dicolok-colok saja, nggak akan connect ya sobat-sobat semua. Bahkan akan berakibat mati total, apalagi sampai di bypass Berum. Kalau eksekusinya via Berum itu bahaya. Jadi yang disarankan itu lewat preloader, itu yang aman. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan untuk path security itu yang benar, yang akurat, itu seperti apa. Oke, apapun HP-nya, kalau brandnya Vivo bisa pakai cara ini. Pertama, kita matikan dulu ya sobat-sobat Teksir untuk HP-nya. Sebenarnya via PC bisa, hanya saja nggak semua akurat. Tapi kalau cara yang manual ini akurat ya sobat-sobat Teksir. Bisa via Facebook, tetapi tidak semua HP akurat. Kalau pakai cara ini, semua HP akurat untuk kasus Vivo ya, khusus Vivo, ingat ya. Kalau Oppo sih mudah. Nah, kita akan masuk ke recovery. Caranya, matikan dulu HP, tekan volume atas dan power secara bersamaan. Nah, prakteknya seperti ini. Oke, nah ini sudah masuk ke tampilan Facebook ya. Jadi masuk Facebook dulu. Setelah itu kan ada nih pilihannya mode recovery ya. Kita gulir saja pakai volume bawah. Oke-nya pakai tombol power. Kita masuk ke recovery mode. Oke. Kita tunggu. Biarkan HP masuk ke recovery ya. Kita akan belajar materi dulu. Nanti cara eksekusinya next konten. Karena ini penting. Sebelum eksekusi pahami dulu ini materi ini. Nah, ini sudah masuk ke recovery. Perhatikan baik-baik di sini. Klik 1 sampai 3 kali di bagian the phone not routed ini ya. Klik saja. Nah, sampai tampil untuk view update log. Kalau sudah tampil, kita klik view update log. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita klik recovery.log. Nah, ini ya sobat-sobat semua. Di sini kita harus telaten, harus sabar ya, harus telaten. Caranya gimana ya? Scroll saja, cari ya sobat-sobat semua. Bahkan sobat-sobat semua juga bisa menentukan ini tuh chipsetnya MediaTek atau Qualcomm. Sebagai contoh yang sering banyak persamaan itu kayak Y91 dan Y91C dan Y1S. Itu kadang banyak sekali keteledoran. Nah, cara ini bisa untuk menentukan path security, untuk menentukan chipsetnya apa bisa ya. Kita akan cari pelan-pelan ya sobat-sobat semua. Ya memang harus sabar ya. Oke, perhatikan baik-baik di sini ya sobat-sobat Teksir. Ini cara menentukan path atau mengetahui apakah HP ini path security atau bukan. Itu ini yang akurat, pahami baik-baik. Ya, pahami baik-baik. Oke, ini baru ketemu ya sobat-sobat Teksir. Sobat-sobat semua cari yang namanya build date ya. Nah, ini build date ya, atau waktu kompilasi. Kalau di pengaturan itu waktu kompilasi atau build date. Jangan update keamanan Google Play-nya, jangan, itu nggak jadi patokan. Yang jadi patokan ini, kita cek build version ini maksudnya ya, bukan fingerprint ya. Yang atas ini build version ataupun waktu kompilasi. Nah, ini bisa
bisa di zoom ya. Nah ini Bang Teksir zoom ketok ora ya. Nah itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua, tahun 2022 bulan 9 tanggal 26 fix ini part terbaru. Nah itu cara menentukan untuk part security ya, yang paling akurat, pahami baik-baik ya. Itu kalau untuk mengetahui part security-nya. Kalau untuk mengetahui chip tinggal digulir saja ya sobat-sobat semua. Sebagai contoh ini ya. Nah ini ya sobat-sobat semua, untuk chipsetnya kan terdeteksi nih untuk produk platform ya, MT6765, jelas MediaTek ya. Lalu ini juga ada untuk versi firmware-nya ya, PD2036F ya, A615. Nah ini versinya. Nah itu cara untuk menentukan chipset ataupun produk ya, ataupun part security-nya ya. Jadi memang harus sabar ya, harus sabar, harus telaten ya. Daripada nombok lebih baik telaten dan sabar ya. Nah itu untuk cara mengetahui bagaimana cara menentukan ya sobat-sobat semua, tahu cara mengetahui part security. Nah yang disebut part security terbaru itu dari bulan berapa Mas? Nah ini yang penting nih. Jadi yang disebut part security terbaru itu dimulai dari Agustus, September. Nah itu sudah new security dan tidak bisa yang namanya tinggal colok saja. Kalau pakai metode Berum, wajib yang namanya test point, yaitu jumper CLK groundkan ke GND ya, tempelkan ke GND. Nah, tetapi, nah ini penting nih. Tetapi jika sobat-sobat Teksir di luar sana dari Sabang sampai Merauke menemui kasus kok security-nya masih Agustus, itu masih bisa dieksekusi menggunakan Meta. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau security-nya itu Agustus, masih di Agustus, itu bisa di factory reset pakai Meta, bisa menggunakan unlock tool ya, masih tembus, jadi tanpa membongkar. Tapi, nah ini tapi, kalau sudah September itu sudah tidak bisa digeser-geser lagi. Jadi wajib yang namanya test point. Jadi jumper CLK serotkan ke GND, colok USB. Dan jumper CLK ini nggak mudah ya. Resiko kepanasan sedikit solder CLK mati, yang terjadi HP juga wafat. Kalau connect mah connect ya sobat-sobat semua, pahami baik-baik di sini. Kalau kita solder jumper CLK kok kepanasan terlalu lama nempelnya di resistor, itu kalau sampai CLK-nya mati, yang terjadi HP juga ikut mati meskipun masih detect MediaTek. Nah itu pahami baik-baik. Jadi kalau nanti di boot device connect dia cuma error. Nah itu ciri-ciri CLK mati. Jadi bagaimana solusinya? Ganti CLK, ukur, samakan nilai resistansinya untuk di resistor itu. Makanya berat. Makanya bagi yang belum tahu info Vivo New Security khususnya MediaTek ya, yang dulu tinggal colok-colok saja kok sekarang menghadapi yang new security, itu jangan dianggap gampang ya. Jumper juga kalau pas apes CLK kepanasan mati, HP ikut mati. Nah untuk eksekusi itu ada dua metode ya. Bagi yang ingin tanpa bongkar ya bisa, tapi metodenya via server ya. Tanpa bongkar bisa pakai AUN ya, dan tentu saja tidak murah. Itu yang perlu dipahami. Kalau mau main kasar dan siap menanggung resikonya, silahkan di jumper, bongkar, cari CLK-nya ya, bongkar jumper. Tapi ya itu harus siap resiko.
Nah, tetapi itu berlaku bagi yang keamanannya September. Kalau masih Agustus, bisa di-reset menggunakan metode meta, pakai unlock tool juga tembus. Paham ya sobat-sobat semua mengenai Vivo New Security. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini apa? Sebelum eksekusi, cek terlebih dahulu part security-nya. Bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Nah, pokoknya kalau sudah lewat dari Agustus dimulai udah masuk ke September, wajib test point. Wes ora kena ditawar. Kalau mau yang instan nggak test point ya via server, tinggal hubungi Bank Teksir saja. Tapi kalau metodenya pengen nyoba biar sensasinya paham, tahu kalau test point itu seperti apa, ya monggo, seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan. Karena nggak sedikit sobat Teksir ketika jumper CLK yang terjadi HP mati. Apa penyebabnya? Bukan toolnya yang nggak sakti, kepanasan nyoder CLK-nya. Jadi harus cepat nyoder CLK-nya itu. Itulah repotnya untuk Vivo New Security. Ya mudah-mudahan kedepannya ada tool yang memang tidak perlu server, yang memang tidak perlu kredit ya, tinggal colok-colok saja seperti dahulu ya. Jadi paham ya untuk pembahasan di konten kali ini. Nah, ini kan pasti eksekusinya metodenya test point. Nah, next time kita akan bahas ya. Kita materi dulu di konten ini biar paham dulu. Jadi paham ya. Yang pertama, jangan sekali-kali menggunakan tutorial sebelum part security ini keluar, yang colok-colok saja digunakan untuk new security. Wafat HP, hati-hati ya. Jadi harus paham dulu, lakukan atau cek dulu seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan panjang lebar dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk pemula tetap semangat, jangan gentar ya. Terus belajar, coba ya. Kalau teknisi mentalnya nggak berani nombok, sulit untuk berkembang. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Jumpa konten pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan tunggu cara eksekusinya seperti apa ya. Tetap standby di channel Teknisi Musafir. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.